Ayo dong sini sayang. Untuk menjalankan ibadah puasa maksudnya? Keluarga kalian sendiri mungkin menjalani Ramadan ini seperti apa? Iya seperti biasa aja, nggak ada yang beda. Anak-anak udah di luar negeri, jadi kita berdua aja. Jadi ngejalanin ini nggak ada yang beda, udah sama aja. Tahun kemarin kan udah ada sama bisa apa tahun sekarang baru bisa. Tahun ini tahun kemarin masih ada Nino di sini, sekarang udah dua-duanya di luar negeri. Mungkin ada yang berbeda mungkin berdua doang nih sekarang. Ya sepi aja, lebih sepi. Di rumah biasa kita teriak-teriak bangunin anak-anak. Sekarang ya cuma berdua aja. Sepi sih, sepi. Ya pastilah tiap hari pasti yang namanya orang tua, yang namanya ibu, bapak pasti worry. Every day, every minute pasti telepon, pasti ini, pasti kayak gitu. Kalau kami juga mantau dari CCTV setiap saat. Iya. Keluar masuknya bisa pantau terus. Ya biasa lah, kita pengen tahu anak kita di luar negeri kayak apa, dia CCTV ya pulang jam berapa, masuk jam berapa gitu. Ada cerita-cerita kalau di sana nggak sih selama puasa? Nggak ada sih, anak-anak biasa Anak-anak aja. memang sebenarnya dari kecil kan udah bolak-balik ke sana kan. Nah pas kebetulan aja pas kuliah memang mau memantapkan kuliah di sana. Berarti lebaran sendiri rencana mau ke sana? Nanti nyusul habis lebaran. Hari keberapa baru nyusul ke sana. Ya, oke. Amerika. Siap, thank you. Makasih ya, aku duluan ya. Minta bantu. Tapi terus terang aja saya nggak bersedia menanganinya. Bukan karena tidak ini. Saya ada kesibukan waktu sekarang ini yang sangat lot pekerjaan, termasuk saya harus mengajukan permohonan membantu Pak Prabowo Gibran untuk mengajukan berhadapan dengan 0103 di MK. Jadi sebagai lawyer, kalau saya menangani suatu perkara kan harus konsisten dan harus memberikan alokasi waktu yang cukup. Ya, jangan sampai saya terima kasus tapi saya nggak bisa laksanakan tugas saya dengan baik. Tetapi secara pribadi saya betul-betul memang sebagai human being saya merasa sedih juga dengan apa yang dialami dia, sehingga saya memberikan artis-artis hukum yang menurut saya baik buat dia. Saya katakan yang bisa saya sampaikan tidak mengenai soal perselingkuhan, tidak mengenai soal hubungan dia dengan suaminya. Tapi yang paling urgent buat saya adalah bahwa laporan dia ke polisi, tuntutannya kepada pihak yang berwajib itu yang harus dioptimalkan. Karena begini, seorang anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu maksudnya itu ASI yang aslinya, tidak buatan gitu. Dan seorang ibu wajib juga memberikan ASI kepada anaknya selama minimal 6 bulan sejak dia lahir. Ya kan? Jadi barang siapa yang menghalang-halangi dapat diberikannya ASI. Jadi kalau maunya ibunya itu mau memberikan ASI dihalang-halangi oleh siapapun, itu perbuatan pidana, bisa dihukum 1 tahun penjara. Jadi sebenarnya pihak kepolisian atau AMI juga bisa pergi ke kedutaan Korea atau ke pemerintah Singapura, itu harus meminta gitu. Tapi paling tepat menurut saya, karena kejadiannya di Indonesia, laporan polisi di Polda, mestinya polisi itu harus segera bertindak tanpa mempersoalkan siapa yang memegang hak asuh. Itu urusan nanti mereka di pengadilan kan. Apakah hak asuhnya dipegang oleh ibunya, apakah oleh ayahnya, belakangan. Tapi ada kepentingan yang sangat penting bagi kita melihat bahwa anak ini harus diselamatkan. Ya, anak itu harus diberikan ASI yang eksklusif. Itu poin utamanya gitu. Jadi jangan sampai anak itu tidak diberikan ASI. Ingat ya, kalau sampai nggak diberikan ASI bisa stunting loh. Anak itu bisa stunting, menderita, cacat dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya polisi tanpa mikir panjang pun harus segera mengambil anak itu disusui sama dia. Soal nanti siapa hak asuhnya, yaitu nanti urusan di pengadilan nanti. Jadi itu yang harus diupayakan oleh pihak kepolisian. Saya tidak tahu sejauh mana upaya dari AMI untuk itu, tapi saya hanya mengatakan pada AMI, itulah yang harus kamu minta kepada polisi tanpa melihat siapa yang benar dan salah. Apakah ada KDRT, apakah ada hal-hal yang salah di antara kalian berdua, ada persinggungan atau tidak, itu soal lain. Tapi demi kepentingan anak harus diselamatkan dulu. Artinya ada kemungkinan besar sebentar lagi Pak Auto akan menjadi lawyer Bu Ami sendiri? Saya kira waktu ini nggak bisa karena waktunya saya padatkan untuk di MK. Malam ini aja saya harus ke Mahkamah Konstitusi mendaftarkan permohonan mendaftarkan
Pak Prabowo Gibran sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebabnya saya ingin bukan menolak perkara, tapi istilahnya alokasi waktunya. Kalau dia umpamanya waktunya cukup kan saya bisa, tapi kalau tidak kan nggak bisa juga. Kasihan dia nanti, demi kepentingan dia saya harus menyatakan jangan dulu saya tangani gitu. Bang Otto update soal cucu nih. Cucu lagi. Udah pulang. Iya, udah pulang ke rumah, sehat-sehat, puji Tuhan ya. Mudah-mudahan ya bisa terus sehat lah ya. Doakan ya semuanya ya. Doakan semua. Soal meriah banget. Enggak lah, semua kita sambut dengan doa aja. Ya. Ya. Oh, Jessica Wongso memang kita serius, kita sudah bicara dengan Jessica. Habis daripada sengketa Pilpres ini, kita masuk ke tahap itu. Jadi perkirakan mungkin bulan 4 ini, akhir mungkin kalau sudah selesai, kita sudah mengajukan PK nanti terhadap Jessica Wongso. PK-nya nanti di akhir. Ya, selesai inilah. Ini kan lebih kurang kan 14 hari kerja. Ada hari libur, ya mungkin lebih kurang 3 minggu. Habis itu kita main lagi dengan Jessica Wongso ya. Karena apapun itu tetap menjadi utang profesi saya dan harus tetap saya perjuangkan. Gitu. Udah ada komunikasi mungkin sama Prabowo soal kasus ini, mungkin ada segera. Mungkin suatu saat saya akan bicara nanti. Karena beliau kan memang selalu perhatian dengan kasus-kasus yang seperti ini. Ya. Bang Otto berarti dari syukuran sendiri, Bang? Hah? Ada dari syukuran sendiri? Ya udah tiap hari kita berdoa kan, itu syukurannya kan. Ya, oke ya. Okay.